Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Ketemu lagi dengan saya Pak Bagus ya. Anak-anak kelas 10 Tata Busana 1 dan 10 MM1. Pertemuan kita kedua hari ini, kamu kemarin kan sudah melaksanakan tes pra pembelajaran ya, yaitu materi bilangan, khususnya ke materi perpangkatan atau eksponensial sama barisan dan deret. Nah, ini adalah dua bab awal yang akan kalian pelajari di semester ini ya, tentang bilangan. Oke. Pertama kita akan belajar tentang bab apa anak? Kita akan belajar tentang bab bilangan, yaitu eksponensial atau perpangkatan. Sebelum saya ke materi awal ini, saya akan memberitahu kalian tentang grafik ini. Kalian tahu grafik ini nggak? Sekarang ini kan masa pandemi ya, lihat grafik ini ya. Nah, sekarang kan masih pandemi corona ya, COVID-19 ya, COVID-19. Ini adalah grafik peningkatan ya penderita corona di Indonesia. Kalian lihat. Jadi dia itu naik secara apa itu ya, melengkung ya. Nah, kalian dulu pas di SMP kan sudah mengenal tentang grafik ya, menggambar grafik di matematika. Yang kalian tahu kan grafik itu kan garis lurus, grafik itu lurus ya, sama melengkung itu pun berbentuk seperti huruf U ini. Yang lurus itu disebut grafik persamaan linear, fungsi linear. Kalau yang melengkung ini seperti huruf U atau huruf U kebalik ini, itu grafik fungsi kuadrat. Nah, yang kalian lihat ini, yang fungsinya melengkung ke atas naik gini ya, atau bisa saja turun ya, itu disebut grafik fungsi eksponensial. Nah, nanti di bab ini kalian akan mempelajari tentang itu. Jadi dari kesimpulan dari grafik ini, ternyata peningkatan kasus COVID di Indonesia itu kalau difungsikan itu adalah seperti fungsi eksponensial atau perpangkatan. Nah, kita pelajari di pertemuan selanjutnya yang grafik ya. Terus misalkan aku punya sekarang kan corona itu apa sih? Virus atau bakteri? Corona itu adalah virus. Virus itu bukan makhluk hidup, juga bukan benda mati. Jadi dia itu seperti benda mati, tetapi dia itu punya DNA yang menyebabkan dia dianggap makhluk hidup. Nah, jadi virus itu bisa berkembang biak dengan cara memperbanyak diri, membelah diri. Jadi virus di dalam tubuh itu yang misalkan awalnya masuknya cuma dikit, semakin lama itu semakin banyak karena dia terus berkembang menjadi sangat banyak. Misalkan virus yang masuk ke tubuh seseorang itu awalnya cuma 5 virus. Terus dia di dalam tubuh itu mengalami istilahnya pembelahan. Ya, kalau virus itu membelah atau apa ya? Itu menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Terus setelah itu berkembang biak lagi jadi 2 kali lebih banyak lagi dan seterusnya setiap waktu tertentu. Ya, jadi awalnya 5. 1 jam kemudian 2 kali lipat jadi 10. Kemudian jadi 2 kali lipat lagi, jadi 20. 1 jam kemudian lagi 2 kali lipat lagi, jadi 40 dan seterusnya. Jadi 5, jadi 10, jadi 20, jadi 40, jadi 80 dan seterusnya. Nah, itu kan meningkatnya kan 2 kali lipat. Nah, itu masuk dalam ranah fungsi eksponensial. Jadi nanti ada fungsinya 5 kali 2 pangkat n. Ya, 5 kali 2 pangkat n. Tapi itu juga bisa masuk materi barisan geometri nanti di bab 2. Ya. Oh, jadi materi eksponensial atau perpangkatan yang kamu tahu dengan kata perpangkatan itu juga nanti bisa dikembangkan jadi materi barisan geometri. Seperti itu. Oke. Nah, itu pengenalan aja tentang apa sih itu perpangkatan eksponensial diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kamu di SMP dulu sudah belajar tentang perpangkatan atau eksponensial ya. Misalkan aku punya 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3.
Ini artinya apa? 2 pangkat 3 itu 2 tambah 2 tambah 2. 3 kali ya. 2 tambah 2 tambah 2. Ataukah 2 kali 2 kali 2? Ya, betul. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya dikalikan dengan sesamanya sebanyak pangkatnya tadi berapa? 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali. Contoh lagi 5 pangkat 6. Berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. 6-nya dikalikan dengan sesamanya sebanyak 5 kali, atau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya dikalikan dengan 5 sebanyak 6 kali. Ayo yang mana? Yes, betul. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Sip. Itu ya. Oke, jadi kesimpulannya itu apa? Jadi kalau aku punya A pangkat N, ada misalkan bilangan A pangkat N, maka itu artinya A-nya dijumlahkan sebanyak N, A tambah A tambah A tambah A tambah A sebanyak N, atau A-nya dikalikan dengan sesamanya A sebanyak N. A kali A kali A kali A kali N. Yang mana? A kali A kali A kali A sebanyak N. Yang mana? Ayo, yang A tambah A tambah A tambah A sebanyak N, atau A kali A kali A kali A sebanyak N? Yes, betul. Yang A kali A kali A kali A sebanyak N. Oke. Misalkan sekarang saya punya masalah seperti ini. Misalkan aku punya 9 pangkat setengah. Lah, pangkatnya kok setengah? Kok pangkatnya pecahan gitu? Atau 5 pangkat min 3. Lah, pangkatnya kok negatif? Bagaimana mengerjakannya? Nah, untuk 2 soal ini itu kalian harus istilahnya mengetahui sifat-sifat dari bilangan pangkat. Dulu di SMP sudah diajari, sebetulnya sudah diajari ya. Tapi saya ingatkan kembali. Oke, kita mengingat kembali sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, kalian lihat A pangkat B dikali A pangkat C itu sama dengan A pangkat B plus C. Jadi pangkatnya itu ditambah. Jadi kalau ada 2 bilangan yang sama tetapi pangkatnya beda, kamu kalikan, maka nanti pangkatnya bisa digabung jadi penjumlahan ya. Contohnya nanti belakangan aja. Terus yang sifat kedua, A pangkat B dibagi atau per A pangkat C. A pangkat B dibagi A pangkat C. Itu nanti pangkatnya bisa dikurangi. Jadi A pangkat B kurangi C. Jadi kalau ada 2 bilangan yang sama pangkatnya beda dan mereka saling membagi, dibagi gitu ya, itu nanti pangkatnya bisa digabung jadi pengurangan. Sifat kedua, contoh nanti. Terus sifat ketiga, A pangkat B dalam kurung pangkat C. Jadi setelah di pangkat B, A-nya dipangkatkan lagi C. Itu nanti pangkatnya bisa ditukar posisinya. Jadi A pangkat C dalam kurung pangkat B. Atau dikali pangkatnya. Jadi A pangkat B kali C. Itu ya. Terus sifat keempat, kalau ada A pangkat M dikali B pangkat M, pangkatnya sama-sama M ya. A pangkat M dikali B pangkat M, pangkatnya bisa dikeluarkan. Jadi A sama B nya dikali dulu. Jadi sama dengan A kali B dalam kurung pangkat M. Sifat selanjutnya, begitu juga untuk pembagian. A bagi B, A per B pangkat M, A pangkat M per B pangkat M, itu pangkat M nya bisa dikeluarkan jadi A per B pangkat M ya. Begitu juga sebaliknya ya, untuk sifat ini sama sebelumnya. Misalkan aku punya A kali B dalam kurung pangkat M. Nah ini bisa dimasukkan pangkatnya, jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga untuk yang pembagian, A per B dalam kurung pangkat M, pangkat M nya bisa dimasukkan, jadi A pangkat M per B pangkat M ya.
Terus sifat selanjutnya, ya, A pangkat negatif B, A pangkat min B, itu bisa diubah jadi, supaya jadi positif, dipindah ke bawah, jadi seper A pangkat B, ya, jadi seper A pangkat B. Begitu juga sebaliknya, misalkan aku punya seper A pangkat negatif B, supaya positif pangkatnya dipindah ke atas, jadi A pangkat B. Terus sifat lanjutan lagi, A pangkat 0, bilangan apapun pangkat 0, hasilnya 1 kecuali 0. Maksudnya 2 pangkat 0 itu 1, 5 pangkat 0 1, setengah pangkat 0 1, 0,77 pangkat 0 1. Tapi kalau 0 pangkat 0, kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi, tidak ada. Nah, terus itu sifat-sifatnya ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, ada beberapa yang nggak saya sebutkan itu di buku paket kalian yang sudah saya kasih kemarin. Ya. Jadi sifat-sifat ini digunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan langsung. Contoh kayak tadi 3 pangkat min 2 itu berapa? Kalau pakai sifat yang tadi jadinya berapa, kayak gitu kan. Terus misalkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang mana rumit kalau diselesaikan langsung. Misalkan 3 pangkat 2021 dibagi 3 pangkat 2019. Kamu mau nyari 3 pangkat 2021, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 2021. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 8 1 kali 3 24 3 kali 3 7 29 dan seterusnya. Kan kalau sampai 2021 kan nggak mungkin. Pasti kita mengerjakan pakai salah satu dari sifat. Oke, sekarang saya akan kasih contoh penggunaan sifat-sifat itu untuk mengerjakan beberapa soal berikut. Oke, ini ada beberapa permasalahan, beberapa soal matematika sederhana yang akan kita cari penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat perpangkatan tadi, karena tidak bisa yang dicari langsung, harus pakai sifat-sifat tadi. Oke, contoh soal nomor 1. Soal nomor 1 ada yang bisa menemukan jawabannya apa? Ini pakai sifat yang mana ini? 2 pangkat min 15 kali 2 pangkat 13 kali 2 pangkat 4. Nah, ini bisa kita gabung. Sifat pertama ya, yang tadi ya. Kalau ada ini ya, sifat yang ini ya. Kalau ada A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Kamu lihat, sama-sama 2. Pangkatnya beda dan dia perkalian. Jadi bisa digabung jadi penjumlahan. Jadi nomor 1 itu jadinya 2 pangkat perkalian, ini sama-sama 2 ya. Terus ini pangkatnya kita jumlah jadinya min 15 ditambah 13 tambah 4. Kenapa dijumlah Pak? Karena perkalian. Sifat pertama. Tinggal kita jumlah. Min 15 tambah 13 itu min 2. Min 2 tambah 4, 2. Lalu 2 pangkat 2 kan bisa kamu cari. 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 2. Sebanyak 2 kali ya. Terus nomor 2. Ini sama kayak soal nomor 1, cuma bedanya ini angkanya beda 3 sama 5. Cuma ada yang sama 3, 3, 5, 5. Ini apakah sama kayak nomor 1 langsung dijumlah semua? Enggak. Karena syaratnya kan tadi bilangannya ini harus sama. Jadi yang 3 dulu. 3 pangkat 5 ditambah sesama 3 ya. 5 sama min 3. Tambah min 3. Dikali yang 5 sekarang. 5 pangkat ini 7 sama min 6. 7 tambah 5. Kita hitung 5 plus kali min kan jadi min ya. 5 min 3 2. 2 dikali 7 min 6 tuh plus kali min kan jadi min ya. Jadinya itu 7 min 6 1. Ini kok 5 itu sorry 3 kali 5 pangkat 1. 3 pangkat 2 itu apa? 9 kali 5 45. Paham?
Terus yang nomor 3. Ini sama kayak atasnya, cuma ada pembagian juga. Ingat di sifat nomor 2 ini ya. Kalau ada A pangkat B per A pangkat C, itu bisa digabung pangkatnya jadi pengurangan A pangkat B kurangi C. Kita pakai sifat itu. Yang atas ini perkalian, jadi kamu jumlah 2021 ditambah 2022 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena pembagian. Kalau pembagian itu dikurangi banget. 4034. Jadinya 2 pangkat ini ditambah 4043 kurangi 4034. Jadi 4043 kurangi 4034 9. 2 pangkat 9 itu berapa? Bisa kamu hitung manual. 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 256, 2 pangkat 9 512. 2 kali 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 2 sebanyak 9 kali. Yang nomor 4. Ini kita pakai sifat ke 3. A pangkat B dikali A pangkat B dalam kurung pangkat C. Jadi A pangkat B kali C. Berarti ini yang bilangan besar ini harus kamu ubah jadi pangkat dulu. Contoh 64. 64 itu bisa diubah jadi pangkat apa aja. 64 kan bisa diubah jadi 8 pangkat 2 boleh. 4 pangkat 3 boleh. 2 pangkat 6 boleh. Pakai yang mana? Kan ada 3 kemungkinan. Kita lihat penyebutnya ini apa? Penyebutnya kan 6. Jadi kita pakai yang 2 pangkat 6 supaya nanti bisa kita hilangin penyebutnya ini. Supaya penyebutnya itu kita bisa hilangin. Usahakan pangkatnya ini pangkat yang bisa dibagi sama penyebutnya ini. Jadi 64 itu bukan yang 8 pangkat 2, bukan yang 4 pangkat 3, tapi 2 pangkat 6. Jadi 64 ini saya ubah jadi 2 pangkat 6 dalam kurung pangkat 5 per 6. 27 itu 3 pangkat 3. 27 bisa diubah jadi 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 itu 27. Pangkat 2 per 3. Dikurangi 25 itu bisa saya ubah jadi 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat setengah. Pakai sifat yang tadi, kalau pangkat di pangkat laki itu pangkatnya bisa dikali. Ya wis, ininya pangkatnya kamu kalikan 6 kali 5 per 6. Coret aja. 6 bagi 6 kan habis sisa 5, jadi 2 pangkat 5. 3 bagi 3 kan habis sisa 2, jadi 3 pangkat 2. 2 bagi 2 kan habis sisa 5 pangkat 1. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 kali 2 lagi 16 kali 2 lagi 30. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 1 5. 36. Paham? Terus yang nomor 5. Terus yang nomor 5. Ini pangkat negatif. Gimana Pak? Nah ini pakai sifat yang tadi ini. Kalau ada A pangkat negatif B, kalau supaya jadi positif, diubah jadi seper A pangkat B. Jadi ini nanti jadi seper 2 pangkat 3, seper 3 pangkat 2, seper 6 pangkat 1. Pangkatnya jadi positif semua. Lalu kamu hitung 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Ini 9, 6. Sot, samakan penyebut dulu di SD. Penyebutnya dijadikan berapa? Jadikan 72. 72 bagi 8, 9. 72 bagi 9, 8. 72 bagi 6, 12.
Terus 17 kurang ini 5/70. 11. Sederhanakan. Ini kita disuruh menyederhanakan menggunakan beberapa sifat pangkat tadi. Contoh yang ini, ada 5 di luarnya kurung. Ini bisa dimasukkan sifat yang ini ya. A kali B dalam kurung pangkat N, pangkat M pakatnya bisa dimasukkan satu-satu jadi A pangkat M dikali B pangkat M. B juga dengan ini. Jadi yang lainnya itu biarin aja A pangkat 4. Nah ini pangkatnya masukkan satu-satu. B pangkat 3 kali 5 15, C pangkat 2 kali 5 10 per yang bawahnya. Nah, kamu lihat ini kan pembagian semua. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi sesuai dengan huruf yang sama. Misal A sama A, B sama B, C sama C. Jadinya A pangkat 4 kurangi min 2. Yang B 15 kurangi 18. Yang C 10 kurangi 10. Min kali min kan jadi plus 4 tambah 2 6. 15 kurangi 18 min 3. 10 kurangi 10 0. Pak gini aja betul sebenarnya. Cuma ada bentuk yang paling sederhana, jawaban yang paling sederhana. Yang pangkat negatif usahakan jadi positif. Yang negatif yang mana? Yang B kan. Supaya jadi positif pakai sifat yang tadi pindah ke bawah. Yang A ini pangkat positif tetap di atas. Yang C pangkat 0, bilangan apapun pangkat 0 jadi 1, gak usah ditulis. Ini jawaban A. Paham? Ini adalah beberapa contoh soal yang bisa kita kerjakan menggunakan sifat eksponensial. Oke, demikian materi hari ini adalah ya, tentang perpangkatan, sifat-sifat perpangkatan. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Ya, jangan lupa kerjakan tugas setelah kalian melihat video ini ya. Kalian bisa mengerjakan tugas di link di deskripsi atau di link yang sudah saya sertakan di Google Classroom. Jangan malu bertanya jika kalian ingin menanyakan sesuatu mengenai materi ini, dan juga kalau kalian berminat mengikuti klub matematika yang nanti isinya kegiatan tentang persiapan menghadapi UTBK, terus persiapan menghadapi lomba kompetensi matematika terapan, sama persiapan mengikuti AKM, kalian bisa japri saya, nanti saya masukkan di grup klub matematika SMK 5, gratis, tidak dipungut biaya. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.